kembali lagi di Sunpod San Agustin Podcast. Bersama saya Lala, hari ini kita kedatangan tamu nih. Kalau kalian tahu, ini cewek-cewek cantik dari San Agustin, mahasiswa San Agustin. Kalian pada tahu nggak siapa nih kira-kira? Masa sih nggak tahu cewek-cewek cantik dari San Agustin yang ada girl groupnya itu loh, member girl group kita. Halo Eri. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik sekali. sekali. Baik ya? Iya. Kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk yang lain ya. Boleh perkenalan dulu nggak? Ini kan kok cuma berlima nih. Biasanya kan teman-teman nih pada tahu Eris itu ada 7 orang. Kok di sini berlima? Boleh dong. Halo Kak Lala. Jadi di sini Eris tampil berlima karena 2 member lainnya sedang berhalangan gitu. Boleh perkenalan kakak mungkin? Dari yang paling ujung dulu tuh. Yang baju kuning. Halo semuanya. Perkenalkan aku Adele. Halo semuanya, perkenalkan aku Ani. Hai. Hai, aku Cinka. Gitu ya. Halo semuanya, aku Dela. Halo semuanya, aku Meralda. Oke, kan udah perkenalan nih sama kakak-kakak Eris yang ada di sini. Kalau boleh tahu mungkin ada yang belum tahu tuh Eris itu apa? Apa sih Eris kok dari San Agustin? Boleh jelasin nggak Kak? Boleh cerita nggak? Eris itu adalah girl band dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dan kita 7 orang. Beranggota 7 orang ya. Tadi kan udah dibilang nih disampaikan kalau hanya yang bisa hadir saat ini pas podcast hanya 5 orang. Nah, untuk mengenal Eris lebih jauh kayaknya kita harus tahu nih. Cerita awal mula Eris itu seperti apa sih? Kakak-kakak sekalian, kan ini gen pertama ya. Boleh dong diceritain tuh gimana awal mulanya, terus gimana sih lika-liku perjalanan di Eris selama di Eris. Wah, siapa nih yang mau jawab nih? Oke, mungkin dari saya duluan. Kalau saya awalnya itu berasal dari awal mulanya itu dari UKM Seni Tari. Jadi kami anak-anak UKM Seni Tari ini karena memang udah aktif, jadi pas waktu itu ada seleksi, pemberitahuan ada audisi ya. untuk terbentuknya girl band San Agustin gitulah. Jadi kami ikut audisi. Dan audisinya tuh ada beberapa tahap. Berbulan-bulan ya Kak ya? Iya. Ntar berapa bulan ya kira-kira? Dari bulan 8. Iya gak sih? Pokoknya sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya Kak Iya. ya. Iya. Tahun 2023. Ya. Berarti masih baru ya? Maksudnya dari 2023. Itu waktu kalian seleksi lika-likunya apa sih kalau boleh tahu tuh? Awal seleksi kami kemarin dites nyanyi sama dance satu-satu dalam ruangan terus direkam gitu. Dan kemudian banyak juga sih tes-tesnya Kak. Kayak wawancara juga kan. Terus banyak lagi sih. Ada psikolog juga nih saya. Ya termasuk juga kita. Ya Psikotes. Tapi terus itu dance. per tahap sih, kayak seleksi pertama terus udah lolos, nanti seleksi kedua nanti ada tahapnya mungkin berapa ya, seleksi pertama tuh dimulai dari tes dance sama nyanyi ya. Terus udah lolos itu masuk ke seleksi kedua itu psikotes ya. Ya psikotes, terus seleksi ketiga itu penentuan akhir kami masuk. Itu sih kalau dari kami bertiga ya. Iya. Ini kalau dari Meralda berdua gimana nih? cewek-cewek ini gimana nih? Yang kakak Kalau suturnya aku ada ini sih, fun fact sih sebetulnya kalau soal proses aku masuk ya. Jadi pertama kali itu, ini kan 2023 ya. Nah waktu itu aku baru ingat banget itu pas PKKMB San Agustin yang hari kedua. Maba. Iya masih maba, masih anak ayam baru datang gitu kan. Waktu itu tuh terus langsung ditawarin untuk seleksi Eris gitu. Dan akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan dan juga
ikut teman-teman kenalan dulu kan dengan mereka Kak Adel apa segala tuh. Jadinya setelah melalui beberapa proses ya bergabung deh di Eris gitu. Berarti kalau waktu maba itu kamu dipanggil terus langsung tuh ditembak untuk nyanyi, dance atau gimana? Awal mulanya itu nyanyi dulu sih. Oh nyanyi, Iya, nyanyi boleh lah dulu. nyanyi dikit. Nanti dong. Oke, masih ada lagi mungkin? Udah itu aja. Oke, kalau untuk Kak Meralda gimana nih ceritanya? Iya kalau untuk aku sih ya kurang lebih sama ya Kak, sama kakak Eris juga di seleksi yang dimana di situ seleksinya punya tahap gitu. Aku dipanggil gitu kan, terus itu tiba-tiba nyanyi, terus itu dilihat dance-nya kayak gimana, ya kurang lebih sama begitulah Kak. Itu prosesnya sama kayak Kak Cinka atau enggak? Kayak Cinka enggak? Kalau untuk aku itu kurang lebih saja sih Kak ya, tapi nggak yang langsung dipanggil pas saat PKKMB. Kalau Kak Cinka kan dipanggil saat PKKMB ya. Kalau saya itu di tahun 2024 di bulan Desember, masih ingat banget. Oh berarti baru banget ya? Iya Kak masih, Meralda ya? iya masih baru banget. Yang dimana waktu itu aku ada ikut lomba, kebetulan juga dapat juara dan langsung dipanggil sama Bu Sansan juga buat langsung nyanyi dan dance juga gitu. Itu dipanggil waktu di kelas atau pas masih perkuliahan? Pas lagi acara Oh, waktu pas itu. lagi Iya, acara pas malah. lagi ada acara. Kalau boleh tahu nih kakak-kakak, lagu yang kalian bawakan waktu audisi itu apa? Masih ingat gak? Aku masih ingat waktu itu bawain lagu Bruno Mars yang Just the Way You Are waktu itu. Wih. Itu tuh langsung kamu bisa nyanyi lagu apa? Terus kayak coba lah kan. Dangdut gak bisa? Nggak bisa. Terus kayak ya udah coba nih pakai piano waktu itu kan. Terus ya udah deh, udah didengar gitu-gitu lah. Kalau ya teman-teman yang lain Kalau gimana? aku waktu itu pas banget waktu itu habis dari kegiatan jadi panitia untuk pemilihan BEM atau apa ya aku lupa. Intinya tuh aku memang nggak ada persiapan mau pilih lagu apa. Jadi pas udah sampai di ruangan kan udah siap-siap juga. Dan karena aku benar-benar nggak ada persiapan, jadi waktu itu aku pinjam baju jadela. Ya baju jadela untuk siap-siap karena kan direkam kan, jadi harus prepare. Dan aku nggak sempat mau pulang lagi. Dan di saat itu juga aku pilih lagu yang ya apa sih judulnya yang meski bibir ini tak berkata. Siapkah kau Ya, untuk jatuh siapa cinta untuk lagi? jatuh cinta ya itu Lagu karena Hivi itu ya? yang paling hafal saat Itu yang paling itu. hafal. Iya. Yang lain? Kalau aku lagunya Agnes Mo yang Matahariku. Ya udah lama banget lagunya Kak. Mantap juga ya lagunya ya. Boleh lah Kak, refnya dikit. Nanti aja. Kak Dela? Aku udah lupa banget. Ini kayaknya lagu ini enggak sih yang iya, Indonesia Indonesia. Indonesia Raya. Kayaknya ini apa sih? Yang terakhir bertatap. Apa sih? Iya. Oh ini. Cinta dan Rahasia. Cinta dan Rahasia. rahasia. Oke. Ya itu kayaknya. Cuman lupa. Lupa. Oke, kalau Meralda, lagu yang kamu bawain waktu audisi itu apa? Oke, seingat aku waktu itu aku bawa lagu My Heart Will Go On dari Titanic ya. Wow. Iya, itu sih. Ani sama Meralda lagunya wow banget ya. Pas audisi pantas kepilih. Oke. Nah, kalian kan udah berdinamika nih selama dari audisi, terus latihan, terus juga ada psikotesnya. Selama di Eris itu, apakah kalian ada lagu sendiri original songnya dari Eris atau gimana? Oke. Kalau original song kita sendiri ada 6 lagu. Dan itu dari 6 lagu tersebut ada 1 lagu yang membernya buat sendiri. Nah lagunya tuh berjudul Memulai. Nah itu tuh iseng-iseng sih awalnya bikin lagu habis latihan. Terus tuh kayak iseng-iseng cari nada lalu buat lirik dan jadilah lagu seperti itu. Kalau kita mau ulik nih terkait Memulai. Itu proses pembuatannya tuh berapa lama tuh dari lirik terus instrumen dan lain-lain sampai akhirnya kalian record gitu.
Kayaknya kurang lebih 4 sampai 6 jam. Soalnya waktu itu kita selesai latihannya itu siangan gitu, jam 2 apa jam 3. Lalu kita kelarkan itu kayaknya selesai jam 7 atau jam 8 malam gitu. Itu belum itunya sih apa namanya kayak Masih belum demonya sempurna enggak tapi sih? udah Heeh. jadi gitu, Iya. udah jadi. Oh berarti itu masih demo awalnya? Iya, masih Baru demo awalnya. Setelah itu baru benar-benar perbaikan full semuanya ya? Iya. Iya. Sampai akhirnya record dan di ini launching ya? Itu kalau boleh tahu, memulai itu mengisahkan tentang apa sih? Oh, Ya, baru mau tentunya pasti mengisahkan tentang kami ya. Ya, perjalanan Eris di awal-awal itu kita lumayan sih Kak perjuangannya kemarin itu, dan memulai ini kurang lebih lagunya bercerita tentang gimana apalagi terkhususnya Eris pada saat itu belajar untuk kuat gitu menghadapi mungkin ada respon-respon yang kurang menyenangkan ketika eh, Eris ini dibentuk gitu. Ya membernya juga saling merangkul ya kakak ya. Jadi jatuhnya kalian memang melewati masa-masa up and downs itu bareng-bareng Iya, ya. Dan betul. lagu itulah Benar-benar lagu untuk merintis, Yes. memulai. memulai Iya. Eris bersama-sama. Oke. Kali lagunya enak loh. Saya suka banget lagu yang memulai. Wah, terima Terima kasih. Boleh tahu nggak nih kira-kira untuk yang belum pernah dengar lagu Eris, terus yang mau mendengar lagu Eris itu bisa dengar lagu-lagu Eris di mana? Platform apa aja? Khususnya untuk platform seperti Spotify dan juga YouTube itu udah tersedia. Jadi saya kira itu lagu yang saya kira di Spotify sama YouTube ini aplikasi yang paling sering orang buka ya. Jadi di situ teman-teman yang mau dengar langsung aja cek di Spotify Eris dan cari lagunya. Oke, jangan lupa untuk didengar lagu-lagu Erisnya ya. Karena lagu-lagunya enak-enak. Apalagi yang baru ya, Aku Mau ya. Aku Mau itu enak banget ya. Nah, Kak Eris, berarti kalian berdinamika itu kisaran 2 tahun ya? Sampai tahun ini? Iya, Betul? kurang lebih Kurang sekitar lebih 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Kan kakak-kakak ini mahasiswa aktif. Terus gimana sih cara kalian memanage waktu dari latihan Eris, perform, terus juga perkuliahan, tugas. Karena itu kan benar-benar harus pandai-pandai manage waktu ya. Nggak bisa yang hanya ngikutin feeling aja nih. Itu gimana tuh kalau boleh ceritain? Tentunya harus misalnya ada prioritas dan juga tugas-tugas, misalnya kan kayak tugas dari kampus tuh emang harus diselesaikan dulu. Terus tuh karena jadwal Eris kan biasanya kan menyesuaikan, misalnya kuliah sampai jam berapa, kemudian baru latihan. Karena kebetulan kan kalau dari FKAS ini kan dari pagi sampai sore kan. Nah gimana untuk Cinka kan akub kan, jadi kayak misalnya bisa juga di hari libur kami latihan bareng. Dan kalau misalnya ada yang nggak bisa latihan nanti bisa menyusul di hari berikutnya gitu. Nah, kebetulan juga kemarin itu di awal-awal Eris berjalan, kita ada program bonding Kak. Jadi kita nginap gitu dari hari Jumat sampai Minggu. Jadi biasanya kami kan waktu itu 5 member dari yang stay di Pontianak dan 2 membernya di Ngabang tuh. Jadi caranya kita dari Senin sampai Kamis itu usahakan semua tugas-tugas itu udah selesai dikerjain ya. Dan kemudian ketika di hari Jumat mereka Kak Elia dan juga Lipin itu bakal datang ke sini, dan akhirnya kita udah fokus tuh di situ untuk bonding, untuk latihan dan menghabiskan waktu bersama. Jadi kalau misalkan kita lagi sama-sama itu, kalau memang ada tugas ya selesaiin dulu tugasnya baru latihan, lanjut latihan gitu. Prioritas pertama tetap kuliah. Betul. Ya, betul. Tadi kan nih kayaknya kita belum tahu nih kalian prodinya apa aja. Kalau boleh tahu bisa nggak sebutin prodinya? Karena ini kan beda-beda nih. Kalau aku dari lulusan dari prodi D3 Kebidanan San Agustin. Kalau aku dari Prodi D3 Keperawatan San Agustin. Kalau aku dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Kalau aku dari Prodi D3 Kebidanan San Agustin. Oke, kalau untuk aku dari Prodi D3 Keperawatan. Kalau yang kakak-kakak yang di Ngabang, Kak Lipin sama Kak Elia itu apa? Prodi apa?
Itu dari PJKR sama bahasa Inggris ya. Oh ya, Kak Elia Lipin. PJKR dan Kak Elia. Lipin pendidikan bahasa Inggris. Oke, berarti kalian jadwal Eris latihan itu semua tergantung dari jadwal perkuliahan. Nanti disusun di saat kalian libur atau memang weekend itu kalian yang benar-benar latihan dan bonding ya satu sama lain ya. Karena kan pasti dari awal tuh kalian nggak kenal nih satu sama lain, apalagi yang di Ngabang tuh. Kan karena kampusnya beda ya dan beda kota juga. Jadi gitu ya cara jadwal Eris ya. Ya selama awal-awal dan seterusnya sampai kalian akhirnya udah sampai di titik ini, betul? Betul? Iya. Oke, setelah pengalaman-pengalaman kalian nampil, perform, ada nggak sih pengalaman berharga yang dirasakan setelah kalian bergabung sama Eris? yang berharga. Misalnya kita kemarin tuh sempat kayak di acara-acara event-event yang besar, misalnya di Food Fest ya Kak. Itu pertama kalinya kami tampil di event Pontianak yang termasuk lumayan besar. Dan juga kami kemarin sempat yang paling jauh tuh kami ke Kucing ya Kak kalau nggak salah. Iya. Kita di Kucing itu buat MV ya Kak ya. Iya, Oh iya, kita ada pergi ke Kunjungan Unimas. ke Unimas juga ya. Untuk pengalaman-pengalaman berharga tentunya di Eris tuh sangat-sangat membekas ya, dari suka dan dukanya tentunya. Terus tuh dari member-membernya, bonding. Terus terus tentunya perjuangan kita sih di Eris, karena menurut saya sendiri nggak mudah jadi member Eris, pasti ada sulitnya juga, apalagi sambil kuliah ya, apalagi anak FKes yang dimana jadwalnya tuh padat banget, mau libur pun kami tetap ada dinas dan semacamnya. Terus di Eris juga yang waktu latihan itu yang benar-benar kita pakai pas libur karena menunggu semua member itu bisa. Dan apa ya, dan memori yang paling saya ingat itu tentunya pas kunjungan-kunjungan Eris Goes to School sih. Pas kalau saya yang pertama kali itu di Sintang, karena itu first time kita untuk Wah, Eris iya. Goes to School ya. Itu seru banget sih. Iya, itu di Sintang. Terus di Rawak juga. Dirawat? Gimana? Di Rawak Skadau ya? Iya, Skadau masuk dalam di Rawak itu, aduh. Itu seru banget sih. Terus apa namanya, pengalamannya juga seru banget di situ. Dan Boleh ceritain aja nggak apa-apa, Oke, ceritain. jadi kami di Rawak kan nyampainya malam ya guys. Jadi kayak di situ tuh apa ya, di tempat kami inap tuh agak gelap itu kan. Terus kami takut. Jadi kami sekalian tuh bukan ke kantin sih, ke tempat Cari, makan. Nah, kami numpang numpang mandi di situ. Dan apa namanya? Ibu-ibu yang punya rumah makannya tuh baik juga sih guys. Dia izinkan kami mandi di situ. Itu Terima sih. kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu telah mengizinkan kami. Ya, terus malamnya kami pergi ke apa? Kita makan buah itu di mana ya? Jangan berantem. Oh, iya Pastoran. Ya, di Pastoran kita makan buah. Buah apa kemarin? Tak tahu ya. Buah mentawa, Rian. Cempedak. Intinya Cempedak? buah-buah yang Atau mentawa? Mentawa kayaknya yang mentawa, bulat-bulat. Yang warna oranye. Heeh. mentawa mentawa, yang kecil-kecil. Mentawa. Itu buah mentawa. Kami makan buah, terus tuh besok paginya nampil, begitu guys. Itu seru sih. Terus di perjalanannya juga seru banget. Seru ya? Ya, karena Itu rasa pertama kali gitu loh Eris. soalnya itu menurutku ya ada serunya juga sih, tapi sebenarnya tuh juga lebih kayak dia tuh jalannya tuh yang kayak kuning-kuning tanah-tanah yang itu gitu loh Kak. Tanah-tanah, Kayak jadi tuh lumpur kami gitu. sempat amblas waktu Oh iya. sempat Itu benar-benar membekas sih. Tapi seru Sangat banget. berkesan banget buat kami. Itu di daerah mana tuh kalau boleh tahu?
pas OTW ke ininya. Di Skadal. Skadal. Cuma Oh, dia Skadal. masuk Masuk lagi ya? Masuk ke Iya. daerah sih. Skadal. Kalau nggak di Eris kayaknya aku nggak bakal tahu tempat itu, benar. Iya, Karena jauh sih. Pasti nggak tahu kalian. iya betul. Kalau yang lain mungkin ada pengalaman apa nih yang paling membekas selama di Eris? Oke, oke. Kalau untuk aku sendiri ya karena masih baru juga di Eris dan juga baru bergabung di Eris ini di tahun 2025 awal. Jadi kalau untuk aku pengalaman apa yang membekas sorry, sorry. Membekas itu adalah yang dimana saya belajar untuk percaya diri gitu. Percaya diri ini dari mana? Kan di Eris nih kan kami selalu manggung ya kak ya. Manggung yang dimana banyak teman-teman, orang-orang umum itu mereka menyaksikan kami nonton saat kami nampil gitu. Nah dari situ saya apa ya belajar untuk oh begini ya kita harus percaya diri gitu dan bagaimana sih cara kita nggak gugup gitu selama perform gitu. Sama perform ya, kontrol Iya, dirinya ya. iya. Kamu belajar dari itu ya. Mm-mm. Berarti itu pengalaman yang membekas banget untuk Meralda. Iya iya. Oke. Kalau mungkin kakak-kakak yang baju putih, bagaimana? Ada. Pengalaman ya. Itu sih kalau selama ikuti Eris ini jadinya kayak misalnya kan kami tuh lebih sering tampil di luar kota kan. Jadi kayak bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh sambil bisa dibilang sambil jalan gitu ya. Tempat yang paling jauh yang kami pergi tuh di Melawi ya Kak kalau nggak salah. Iya, Melawi. Di situ kami juga pernah nampil di acara OMK. Itu seru banget, itu sangat membekas. Oh, tebar ya? Di Tebar Tebar OMK, ya? itu seru banget dan ramai sekali. Itu sih yang paling paling berkesan dan membekas. Selama di Jadi Eris. kesannya lebihnya pas acara OMK itu ya, Keuskupan itu. Kalau Kak Dela mungkin? Kalau aku sih acara-acara di sekolah-sekolah ya. Karena jadinya member Eris dan kampus kita jadi bisa dikenal banyak orang. Pengalamannya tuh jadi banyak dikenal sih Kak. Jadi lebih ke performnya ya. Iya. Oh akhirnya banyak nih ketemu orang-orang baru juga. Gimana cara kita berinteraksi sama orang baru. Pengalaman-pengalaman itunya ya. Sosialnya lah ya Iya, kalau kita bisa sosial. katakan. Nah kan dari pengalaman kalian ini. Menurut kalian pengalaman ini nih bakal akan terus kalian kenang. Atau akan kalian kembangkan lagi? Pastinya dikenang dan dikembangkan lagi gitu. Ini pasti bakalan dikenang mungkin sampai tua ya. Jadi kayak udah ngerasa oh misalnya punya anak nih, mama pernah di sini, pernah nampil gitu. Mama girl Jadi group. iya benar. Jadi itu sangat berkenang sekali dan menjadi sebuah pengalaman yang sangat menarik. Kalian sedih gak sih? Maksudnya mungkin gak sedih-sedih banget lah ya. Maksudnya itu kan bentar lagi lulus dan semuanya pasti udah punya jalannya masing-masing nih. Kira-kira kalian nanti kedepannya bakal selalu keep in touch gak ya? Dalam artian komunikasi atau gimana? Karena kita kan gak tahu ya. Mungkin Adele, Ani, atau Dela, atau Meralda, atau Cinka nantinya itu bakal di pulau mana, di kota mana. Iya gak sih kalian kira-kira kalau membayangkan itu atau bercerita mungkin kalian sharing ada sedihnya gimana nih? Kalian pernah nggak menceritakan hal itu kira-kira? Ya pernah pastinya. Ada sedih dan senangnya sih. Kalau sedihnya tuh kayak udah nggak bareng-bareng lagi sama member Eris nantinya ya. Udah nggak ke apa ya petualangan Eris Gen 1 udah nggak lagi sama-sama membernya kayak kemana-kemana gitu kan. Eris Goes to School. Terus tuh perjuangan kita latihan, terus ngadapin masalah ini itu benar-benar bareng-bareng. Terus apa ya bondingnya juga dan karena lebih ke kalau saya pribadi sih lebih ke sedih karena pisah dengan member ya karena kita benar-benar sama-sama gitu loh dari nol sampai titik ini. Oh pada nangis. Dipeluk dulu kakaknya. Skaduk
Ya, suka dukanya, terus tuh kami yang benar-benar apa ya, nggak tahu apa-apa, yang di awalnya jadi tahu apa-apa, terus tuh benar-benar saling menguatkan kayak ya misalnya dapat apa dari masalah-masalah yang kami terima selama di Eris, benar-benar kayak kami saling menguatkan sih. Kalau saya kalau nggak ada sama member kayak ibu jangan nangis lah, nggak bisa ngomong nih Wah, nanti. jadi sesi sedih nih. Ya kalau kalau kami nggak sama-sama menguatkan ya pastinya nggak bertahan sih, kayak benar-benar apa ya? Nggak akan sampai di titik Iya ini ya nggak sampai di Kak Adel ya. titik ini karena apa ya, menjadi Eris tuh ya nggak mudah, banyak juga perjuangannya. eh, Banyak juga sukanya, banyak juga dukanya, terus benar-benar harus kuat fisik dan mental karena kita latihan kan tiap hari ini itu, terus tuh perform lagi dari pagi, malam, terus belum lagi kayak ya kita tahu dunia entertainment ya Kak, Iya kayak benar-benar. dapat apa ya, head comment dan apa, kita benar-benar harus pandai-pandai gitu. Harus kuat mental. Ya, Kak. betul. Pasti. Apalagi jatuhnya kan Eris ini salah satu girl group universitas ya, brand ambassador yang kalau di Kalbar tuh memang belum ada tuh yang pernah melakukannya, inovasi baru lah untuk di universitas di Kalbar. Itu pasti hal yang sangat sulit untuk Eris terima waktu perjalanannya ya, head comment mungkin bukan hanya dari luar, mungkin dari dalam juga ada, tapi kalian bisa sampai di titik ini sampai akhirnya ada regenerasi lagi, itu udah membuktikan kalau Eris tuh kakak-kakaknya sangat luar biasa loh dalam bisa mempertahankan nama Eris. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Buat Eris. Ya, apalagi dulu pas awal-awal kita benar-benar kayak apa ya, bisa dibilang merintis atau apa, karena ya studio kan memang belum jadi kami latihan di basement dulu teman-teman. Terus apa ya sampai malam karena kita kuliah kan. Terus tuh Cinka biasa dia datang ikut latihan pas istirahat. Ya, yang penting nyempat Jadi kalau keringet-keringet dia kuliah gitu. Ya. Bu asem. Aduh, terus apa ya? Itu sih. Awalnya karena kita belum ada, waktu itu belum ada Kak Ria, belum ada coach dance, jadi kami latihan dance sendiri, terus nyanyi pun kayak masih sendiri gitu kan, kadang-kadang ada dibantu oleh Pak Trio sama Bang Andi juga. Tapi lumayan susah juga ya karena kita basicnya, misalnya Kak, saya kan hanya di dance, kayak nyanyi kurang, terus tuh mungkin ada yang dinyanyi di dance kurang atau masih apa ya, basicnya bukan itu. Jadi kita benar-benar nge-push gitu, benar-benar kayak latihan. Dan ya begitu teman-teman yang ingin sampaikan. Gimana? Ada pengalaman yang membuat ini lagi nggak? Karena kan kalian terutama untuk Kak Adel, Kak Ani, Kak Dela kan bentar lagi, mungkin Kak Adel udah lulus, sudah wisuda. Kalau Kak Ani sama Kak Dela kan tinggal tunggu wisuda nih, kan lulus. Kira-kira planning ke depan kalian tuh apa? Kalau planning ke depan aku bakalan kerja sih, udah pasti kan. Melanjutkan kuliah juga. Lanjut studi lagi Iya, berarti? lanjut studi lagi. Di mana tuh kira-kira? Udah ada ini, udah mulai mendaftar atau gimana? Oh iya udah. Tapi kuliahnya online sih. Jadinya online. aku pulang ke Ke kampung Iya, ke halaman. kampung asal ya. Jadi nggak ke Pontianak lagi. Oh, berarti agak susah ya untuk melihat adik-adik nantinya. Iya, agak susah sih. Cuman bakalan datang sih sekali-sekali ya di Pontianak. Kalau untuk aku pastinya melanjutkan misalnya kerjaan kan, mau cari infoloker gitu. Infoloker. Infoloker. Nah kemudian kalau misalnya ada jalan mau lanjut ke perkuliahan selanjutnya. Karena perjalanannya masih panjang sekali. Masih panjang, tetap semangat. Untuk Kak Adel mungkin? Untuk aku sama kayak Dela lanjut kuliah juga.
bulan ini udah daftar juga dan kami satu kampus. ya, satu kampus online sama. Terus kedepannya tentunya pasti kerja ya teman-teman, cari kerja juga dan rencana saya ingin balik ke kampung halaman untuk bantu-bantu kerjaan orang tua di sana. Dan juga kalau untuk di dunia entertainment, dunia itu mungkin masih ada sesekali, cuman nggak sesering itu. Ya. Dan kalau dance kayaknya saya masih Dance akan terus memang- berlanjut ya? Ya, karena memang hobi juga begitu. Tapi kalau untuk di Eris nggak bisa bertahan lama juga karena kita memberikan kesempatan juga untuk adik-adik yang baru, ya begitu. Untuk generasi Ya, selanjutnya. betul. Oke. Nah, kita mau dengar dong untuk pesan-pesan kepada Feris nih sebagai fansnya Eris, apa nih kalau dari kakak-kakak Eris pesannya untuk Feris? Kami ingin mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak untuk Feris yang udah support Eris, baik dari awal kami merintis sampai sekarang ini. Makasih banget buat kalian yang masih support dan masih Berikan semangat ya. untuk Eris. Itu sih. Dan jangan lupa untuk dukung Eris terus Generasi ya, guys. kedua. Dan selanjutnya ya, karena Eris ini bakalan terus berganti-ganti ya. Akan beregenerasi terus menerus ke depannya. Dukung Eris terus ya teman-teman. Oke, kan tadi udah untuk Feris. Sekarang kita dengar nih pesan untuk Eris Gen 2 dari kakak-kakak sekalian yang dari Gen pertama. Boleh dong ada pesannya untuk Gen kedua. Tentunya semangat terus untuk Eris Gen 2. Jangan lupa juga untuk prioritaskan tugas-tugas kalian. Jangan sampai tugasnya tertinggal nih gara-gara Eris, gara-gara sibuk ini. Dan kalian juga harus bisa membagi waktu misalnya untuk Eris dan juga untuk tugas kalian. Gitu deh. Itu aja sih pesan dari kakak. Intinya semangat terus untuk Gen 2. Dan jangan lupa untuk itu ya, selalu safe terus dan selalu jaga kesehatan. Gitu. Mungkin dari Kak Dela? Ini apa tuh, semangat aja sih ya kalau untuk aku. Semangat, kalian harus percaya diri. Karena di Eris ini kan kayak ketemu banyak orang ya. Jadi harus lebih percaya diri, jangan insecure. Itu aja sih. Selalu percaya diri guys. Tuh. Kakak semangat, jangan lupa tugas-tugas kuliah, terus saling support satu sama tim, terus fokus ke diri kalian sendiri untuk perkembangan kalian sendiri, jangan fokus ke lain-lain, jangan insecure, percaya diri. Kakak tahu mungkin untuk teman-teman yang memang belum terbiasa dengan bersosialisasi, mungkin ya ketemu banyak orang itu memang agak sulit. Kami juga awalnya begitu, nggak pede, nggak bisa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan keadaan juga, kakak yakin kalian Kakak dong, kakak ya, oh ya. Kakak yakin untuk Gen 2 ini pasti bisa dengan segala proses yang kalian akan lalui nanti. Semangat aja, jangan lupa berdoa juga teman-teman agar fisik, mental dan iman kalian tetap kuat. Ya, karena kita ya semua orang juga tahu kan dunia entertainment seperti apa ada duka dan suka dan dukanya. Jadi teman-teman, apalagi berbarengan dengan kuliah kan, pasti berat. Jadi itu biar lebih ringan, kalian jangan lupa berdoa. Ya. Singkat saja. Jayo. Itu aja sih guys. Teman-teman, intinya kalian harus tetap sehat, tetap utamakan pendidikan dan juga selalu memberikan yang terbaik. Itu aja. Ada lagi? Udah semua ya?
Oke. Sebelum kita di penghujung podcast kita hari ini. Mau dong dengar lagu yang kalian buat itu memulai. Refnya aja. Jadi kalian nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Mari menari bersama, ikuti irama, lupakan semua beban yang ada, ciptakan rasa bahagiamu. Melodi indah ini kita awali, tetap syukuri apapun yang terjadi, terus lalui hidup ini. Oh. Terima kasih Kakak Eris. Sedih banget sih ya karena kita udah mau berpisah dengan Gen 1 dan yang akan hadir lagi muka baru, bukan suasana baru sih, suasananya tetap sama tapi mukanya yang baru. Semoga semua rencana dan cita-cita dari Kak Adel, Kak Ani, Kak Dela, terus Kak Lipin sama Kak Elia dapat terlaksana dengan lancar dan semua cita-citanya semoga tercapai. Kita doakan ya teman-teman semuanya untuk mereka Gen 1. Nah, kita udah di penghujung San Agustin Connect, San Agustin Podcast. Masih ingat PKMB nih, sorry. Terima kasih udah menemani saya, Lala, dan kakak-kakak Eris. Kita jumpa lagi di Sunpot selanjutnya. See you!